Halo kalian semuanya, senang sekali kita Mariska Polii bisa bersama lagi dengan kalian semuanya di my YouTube channel M&M Enterprises 2020 dengan konten Planet Earth, What's Going On, Chit Chat with Mariska. Dan saat ini akan chit chat dengan Mariska adalah Bapak Hani Yospayo yang akrab disapa HJP atau Harapan Jadi Pasti. Harapan Jadi Pasti. Selamat pagi di Manado ya Pak Hani ya. Selamat pagi Eka. Ini malam 6:30, semua 6:30 Pak. Oh, iya. Di Amerika. Ini lagi baru pulang dari mana ini Pak? Tadi bilang di jalan baru sosialisasi, mungkin ada rapat sana, rapat sini, atau biasa semua? Ketemu orang, ketemu teman-teman yang sekarang kan di era COVID gini kan kita udah nggak bisa ngumpul banyak orang. Yeah. Jadi ada pertemuan-pertemuan kecil yang saya diajak, jadi mau nggak mau harus datang. Jadi maaf agak terlambat sedikit tadi. Tidak apa-apa. That's okay. Ini kapan kalau boleh tahu pendaftaran belum? Pendaftaran untuk pilkada ini tanggal 4 sampai 6 September. Oh, jadi masih banyak waktu lah ya. Ya, jadi sudah sampai di mana nih persiapan kalau boleh tahu? Memang sekarang kami bersyukur ya, puji Tuhan, bahwa pasangan Pak Mor dan HJP, kami berdua sudah memenuhi persyaratan undang-undang untuk didaftarkan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Manado. Jadi untuk persyaratan kursi, dari minimum 8 kursi, kami didukung oleh Partai Demokrat 6 kursi, dan Partai Amanat Nasional 4 kursi, jadi udah 10 kursi, sudah lebih dari persyaratan minimum. Oke. Ini bagaimana ceritanya Pak baku pardeng Pak Mor? Kalau boleh tahu DP runut cerita ini sampai. Oh ya, sebelum jawab kita mau tanya, ini Bapak wakil kata ini dia kan? Ini satu paket dengan pertanyaan itu Pak. Habis dari kenapa bisa jeng baku pardeng Pak Mor, kemudian kenapa mau jadi wakil? Biasa di papan 1. Halo? Ya, putus tadi Kak, nggak sempat kedengeran. Ya. Pertama, jadi dua yang kita tanya tadi. Pertama kenapa yang Pak Mor, dan kedua siapa mau di papan 2? Oh, oke. Yang pertama dulu. Ya. Kenapa dengan Pak Mor? Apa karena sama-sama muda, sama-sama fasung, atau bagaimana? Memang di pilkada, apalagi penentuan wali kota maupun wakil wali kota, ini chemistry-nya mesti dapat dulu Kak. Kayak kita ini mau pacaran sampai pada nantinya pada penetapan kita ini mau married. Jadi memang bagaimana penetrasi kita, pendekatan kita, kemudian bagaimana kita membangun chemistry ini harus pas sehingga kita boleh capai di endingnya bahwa kita akan married. Ya, di politik kurang lebih juga seperti itu. Bagaimana kami berdua, yang memang sebenarnya saya sudah cukup lama kenal Pak Mor, bahkan saya telah mengikuti track record-nya selama ini di politik, dan satu hal juga saya bangga bahwa biasanya kepala daerah itu sering berantem antara wali kota dan wakil, ataupun bupati dan wakil, sering begitu. Tapi yang diperlihatkan Pak Mor justru dengan saat ini beliau sebagai wakil masih sangat kompak dengan wali kota yang ada saat ini. Justru itu salah satu poin positif. Namun yang paling utama, kalau saya, bahwa dari awal ini kan karena kami mungkin karena sama-sama background bisnis, background entrepreneurship, jadi dua-duanya dari backdrop yang sama, sehingga salah satu yang paling utama kalau kita di bisnis itu modalnya kepercayaan.
Yang saya senang dari Pak Mo dari awal kita pertemuan, beliau jujur menyampaikan apa-apa yang menjadi kerinduan beliau untuk bangun Kota Manado. Kemudian beliau juga memang seorang pelayan, beliau humble, rendah hati dan takut akan Tuhan. Itu sih poin positif dan bagi saya itu hal prinsip. Dan saya bersyukur saya boleh dipinang untuk mendampingi Pak Mor. Yang ajak siapa, Pak Mor atau ada lobby atau Pak Mor yang ajak atau? Jadi memang ibaratnya kalau wakil itu kan perempuan ya. Jadi yang dalam hal ini dengan kata lain Bapak bilang Bapak sebenarnya mengalah atau? Bukan mengalah, tapi mungkin saya lebih realistis dengan situasi yang ada ya. Karena saya udah 2 kali maju di calon wali kota dan memang belum berhasil. Sehingga itu yang pertama kalau dengan Pak Parasan ya, Anwar Parasan itu ya, 2010. Anwar Panawar. Anwar Panawar. Kemudian 2015 dengan Pak Tony Rawong. Ya. Dan ini yang ketiga. Iya. Mudah-mudahan saya percaya bahwa everything happen for a reason. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan saya percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana ya Tuhan yang tentu Tuhan siapkan buat saya pribadi dan keluarga tentunya. Bahwa memang ada kalanya Tuhan membentuk seseorang itu berbeda-beda. Ada kalanya kita dibentuk dengan kemudahan. Ada kalanya kita dibentuk dengan tangisan dan air mata. Saya ambil poin yang kedua buat saya, bahwa Tuhan membentuk HJP ini, bahkan saya bersyukur, karena beda-beda Kak. Ada orang yang mendapatkan kesempatan kedua aja susah. Tapi HJP ini, Tuhan memberikan kesempatan yang ketiga. Hanya kesempatan yang kedua. Dan ini saya aminkan sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Ibaratnya kalau kita orang Kristen ya, kita harus bayar harga. Dan HJP, saya pribadi tentunya saya sudah bayar di muka. Saya sudah melewati yang paling sulit di dalam membentuk kegagalan yang kemarin itu kan sebenarnya membentuk karakter dan membentuk banyak hal dalam diri kita. Jadi dari segi kesiapan mental dan segalanya itu Bapak paling siap karena udah pernah mengalami itu dan sebenarnya udah tahu persis ini kan pasti evaluasi semuanya kan? Ya, betul seperti itu. Bahkan saya mengimani ini adalah bagian dari perjalanan politik saya. Karena politik bukan hanya bicara position, bukan hanya bicara bicara tentang kekuasaan, tetapi yang paling utama komitmen. Bahwa dari tahun 2010 saya tetap berkomitmen mau melayani warga Kota Manado. Dan saya bersyukur bahwa kalau boleh saya ibaratkan perjalanan politik saya itu, dan yang saya imani bahwa periode pertama itu saya ibarat membangun rumah. Periode pertama saya bangun fondasinya, puji Tuhan selesai. Periode kedua itu ibaratnya saya sudah naik dinding. Dan kalau Tuhan berkenan, di periode ketiga ini atap sudah bisa ditinggali. Orang kalau berarti kan nanti periode ketiga nanti istilahnya semua housewarming kalau orang Amerika kan semua naik rumah baru housewarming di sini bilang. Mohon Eka untuk syukuran gitu. Aduh, kok jauh coba. Ini dengan yang slogan HJP Harapan Jadi Pasti itu bagaimana awal mula sampai terpikir itu? Memang itu tahun 2010 ya, pertama kali saya mulai berkiprah di dunia politik. HJP itu diambilkan dari singkatan saya. Nama lengkap saya kan Hani Jos Payo, karena memang di era-era itu orang pakai inisial untuk mempermudah orang mengenal kandidat.
Jadi selain nama saya itu dibuatlah oleh tim buat singkatan. Ada beberapa opsi yang ditawarkan, tapi karena memang saya background orang yang lahir dan besar di Lamongan, lahir dari keluarga Kristen memang, jadi saya lebih suka yang ada nuansa religiusnya. Nah, harapan itu kan kalau hope, itu kalau bicara keyakinan atau iman, itu kan diawali semua dengan harapan. HJP memulai karir politik tentu dengan satu harapan, bahwa kami bukan ingin merebut kekuasaan, tapi kami ingin merebut tanggung jawab publik. Dengan harapan bahwa akan ada satu kepastian untuk membangun Kota Manado. Untuk itu tadi yang saya sampaikan religiusnya, bahwa harapan jadi pasti itu hanya bersama Tuhan ada kepastian. Dan harapan ini akan menjadi suatu kepastian apabila tentu kita mengandalkan Tuhan. Dan sampai saat ini yang membuat saya kuat, Eka, saya boleh dapat kesempatan ketiga, saya terlalu percaya bahwa ini semua karena kemurahan dari Tuhan. Sehingga saya tidak mau merubah slogan saya. Ada yang mengatakan bahwa mungkin sial tagline itu, tapi bagi saya tidak. Yeah. Saya tidak percaya dengan itu. Saya pikir ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat HJP, sehingga harapan dan kepastian ini tidak berubah. Saya terus mengandalkan Tuhan. Saya percaya pasti ada waktu yang terindah, waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan buat seorang HJP. Ada enggak Pak pengalaman sebelum SK keluar atau sebelum dipinang Demokrat dan yang lain-lain, ada nggak drama-drama kecil tuh biasa kan tuh sebelum ada itu kan ada ini sih ya Bapak tahu sendiri. Ya, memang memang di politik hal-hal seperti itu justru menjadi art ya, sebuah seni. Art, ya. Tapi yang jadi persoalan bukan persoalan-persoalannya itu, tapi bagaimana cara kita menghadapi persoalan itu. Karena bisa stres berat kita kalau kita salah merespon. Karena di politik itu begitu banyak kepentingan yang ada di dalam. Tapi dengan dua kali itu 2010-2015 itu jadi cuma seperti Bapak so tahu persis bagaimana untuk menghadapi itu. Ya, seperti yang saya ibaratkan tadi, bahwa saya dibentuk dari mental kita dari awal yang Eka juga sampaikan tadi. Ibaratnya kalau rumah kan saya sini udah dalam udah naik dinding kan. Jadi fondasi saya udah bagus, dinding udah naik, dan sekarang kan harusnya tinggal tutup atap. Jadi memang persoalan-persoalan kecil dari awal bagaimana mau penetapan itu saya sudah pernah lewati di 2 periode sebelumnya. Nah, sehingga puji Tuhan memang ada bahkan banyak pihak yang ingin menggagalkan pasangan ini. Kemudian ada juga pihak-pihak yang tidak merestui, bahkan tidak menginginkan Demokrat itu untuk berpasangan dengan Partai Amanat Nasional. Namun bagi kami berdua, karena Pak Mor juga sebagai seorang pelayan Tuhan, saya juga sebagai seorang penatua, kami menerima itu semua dengan ucapan syukur, dan kita berdoa karena kami percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak, bahwa nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan akan membukakan jalan bagi kami berdua. Dan puji Tuhan, ada kerikil-kerikil di awal, namun semua bisa terlewati dengan baik, sehingga sampai saat ini pasangan Mor dan HJP kami sudah resmi dan tinggal siap untuk didaftarkan di Komisi Pemilihan. Ini ada 3 pasangan ya Pak, 5 laki-laki 1 perempuan dan 5-5-nya muda tuh. Bapak yang paling muda, ada komentar? Jadi memang dari 1978 itu sangat muda. Ya, saya selama pilkada 2 kali sebelumnya dan 1 kali ini, saya selalu menjadi kandidat yang termuda. Karena di tahun 2010 saya start di usia yang ke-32 tahun. Itu memang salah satu bahkan satu-satunya kandidat
yang paling muda saat itu maju sebagai calon wali kota. Memang orang bilang cukup nekat HJP ini. Dengan usia yang sangat muda, waktu itu 32 tahun berani. Namun waktu itu karena memang saya punya keyakinan bahwa untuk membuat sebuah perubahan, itu tidak dengan, biasanya kalau orang yang sudah jauh lebih tua, mereka akan bermain di zona nyaman. Namun kami yang justru masih muda ini, biasanya banyak breakthrough ya. Itu terobosan-terobosan, cara-cara baru, cara-cara perubahan, cara-cara yang bukan cara-cara pada umumnya, itu ada pada orang muda. Dan saya bersyukur saya di usia muda, saya boleh diberi kesempatan untuk maju dalam pesta demokrasi 2 kali dan sekarang ini yang mau ke-3 kali, dan saya tetap yang pasangan yang paling muda. Iya. Ada pepatah yang bilang life begins at 40. Mungkin yes. Ini kali ya. Amin. At 40. 42 ya. Di pilkada kali ini memang saya sudah berusia 42 tahun. 2 kali sebelumnya masih kepala 3. Ya, dihubungkan dengan life begin at 40. Ya, saya aminkan bahwa it's time for me to start. Gitu. Iya. Ada harapan-harapan dari Pak HJP mungkin untuk Manado, visinya melihat keadaan seperti sekarang ini, dan kalau itu misalnya ke depannya ingin Manado seperti apa? Ya, jadi memang untuk Manado sendiri, memang bagi saya yang sudah start dari 2010 melihat wajah kota Manado seperti ini, memang agak gemes, bahkan agak greget gitu. Bahwa Manado ini harus berubah. Manado ini harus dikembalikan ke potensi asli dari kota Manado. Karena Manado ini bukan daerah yang diberkati Tuhan dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kayak di Kalimantan, di Sumatera, di bawah ada emas, minyak, di atas ada kayu. Manado tidak seperti itu. Manado dianugerahi Tuhan dengan wisata alam yang bagus, penduduk Manado yang sangat ramah, sehingga Manado sempat dijuluki the land of smiling people. Karena memang orang Manado kan gayanya seperti itu ya, lifestyle orang Manado, mudah bergaul, mudah akrab dengan orang-orang. Sehingga, ada benarnya juga Pak, karena suami bilang dia suka tertarik pertama begitu kita pesenyum, kata berarti karena orang Manado tuh. Memang kita ambil positifnya bahwa memang Manado seperti itu, dan hal keunggulan warga kota Manado dilihat dari kondisi alam dan anugerah yang Tuhan berikan untuk kota Manado, itu justru jadi sangat bagus, bahwa memang Manado yang potensinya bicara jasa, kota jasa, bicara pariwisata, senyuman yang kayak Eka sampaikan tadi itu, kan, keakraban, mudah bergaul, itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Jadi memang mungkin ada tadi Eka sampaikan, namun karena putus tadi saya belum jawab, kenapa saya tetap ngotot bahkan harus papan 2 gitu ya, harus diwakil yang dulunya calon wali kota. Mau bagi saya menjadi kepala daerah itu sekali lagi bukan pada posisinya, bukan pada kekuasaan, tetapi bagaimana pemberian diri kita untuk merebut tanggung jawab. Wakil juga itu adalah bagian dari sistem yang tidak mau atau tidak. Wakil juga punya peran yang sangat penting, apalagi dalam mengawasi tugas dan tanggung jawab SKPD dalam pemerintahan. Jadi bukan pada persoalan bahwa harus wali kota, tidak seperti itu. Saya greget karena banyak orang susah. Manado belum ada perubahan yang signifikan. Memang kalau kita orang politik ya, dan saya juga dengan background pengusaha, saya bersyukur bahwa banyak berkat yang Tuhan berikan. Namun untuk menjadi berkat bagi orang banyak, itu tidak cukup kalau cuma saya sebagai pengusaha.
Tapi kalau benar-benar mau memberi diri untuk masyarakat, kita harus masuk dalam sistem. Harus masuk dalam sistem. Dan wakil wali kota, it's a part of system. Masa sih ya. Apalagi kalau kompak ya Pak ya. Kalau kompak ya, mudah-mudahan gitu. Seiring sejalan. Iya, karena kak saya dengan Pak Mor itu, kalau mungkin ada pilkada seperti ini, biasanya calon bupati atau wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu dari awal sudah bicara komitmen, bicara nilai-nilai quote and quote ya, nilai-nilai. Gitu ya, Pak. Tapi ini ya jadi kesaksian saya, bahkan semua orang tahu di Kota Manado juga kami menyampaikan hal yang sama, bahwa saya dengan Pak Mor kita tidak bicara nilai. Saya mengatakan dari awal bahwa jangan kita bicara nilai, karena kalau kita bicara nilai ini akan menodai niat murni kita untuk membangun kota. Jadi kita berjalan apa adanya saja. Pak Mor tentu dalam posisi kalau Tuhan berkenan jadi wali kota, saya juga akan sadar diri dengan posisi saya sebagai wakil tentunya. Tidak ada istilah-istilah kontrak politik, tidak ada yang kayak gitu ya Pak ya. Tidak ada. Itu murni. Kita punya visi yang sama, tujuan kita murni mau membangun Kota Manado menjadi lebih baik tentunya dari sebelumnya. Ini ada satu sebelum kita chit-chat ini, sebelumnya kan kita dibantu kita suami waktu kita bilang ini loh yang mau jadi bintang tamu, and then kita suami bilang, is he a model? Kita bilang, oh ya, dia model. Yeah, he looks good on camera. Kita bilang, oh belum tahu kita suami ini mantan Nyong Sulut. Lantas kita lagi bilang, is he a model? He looks good on camera. Gitu. Bapak kata, apa ya istilah di model-model itu dia memang so adanya Bapak tidak perlu diatur-atur bah foto. Post apa saja menarik. Boleh cerita soal Nyong Sulut itu sedikit, Pak? Oh, boleh sekali. Jadi karena masih ketua kan? Masih ketua. Ya, sekarang masih ketua Ikatan Nyong dan Noni Sulawesi Utara di periode kedua saat ini. Jadi saya sudah diberi 2 kali kesempatan untuk menjabat sebagai ketua Ikatan. Dan saya bersyukur bahwa saya pernah ditempa di dalam pemilihan Nyong dan Noni Sulawesi Utara. Itu juga Kak yang membuat sehingga saya punya mental seperti ini. Oh, kita punya mental pejuang, mental yang yang tangguh. Arung. Gitu. Karena waktu pemilihan Nyong dan Noni Sulawesi Utara, kami memang diajak benar-benar untuk berkompetisi yang sehat. Begitu banyak kompetitor, begitu banyak putra-putri terbaik di Sulawesi Utara yang terhimpun. Kemudian kita mengikuti kompetisi dan puji Tuhan di tahun 2000 saya pernah dipercayakan menjadi Nyong Sulawesi Utara. Tuh waktu itu pasangan noninya siapa Pak? Dokter Maya Waloni. Oh Maya Waloni. Dan dari situ mulai sampai ini udah periode kedua kan? Periode kedua, dan justru ini ada jadi tantangan tersendiri. Bahwa satu-satunya bahkan di Nyong Noni belum pernah ada yang jadi wali kota maupun wakil wali kota. Jadi saya satu-satunya yang mau mencoba ya. Mudah-mudahan ini akan jadi satu terobosan, bahkan akan jadi satu sejarah baru bahwa ada Nyong Sulawesi Utara yang boleh jadi wakil wali kota di Kota Manado. Itu bahwa kita bukan hanya nice looking, good performance, enggak seperti itu, bahwa kita memang karena memang apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, tapi isinya daging semua ini. Tapi kontennya juga penting Kak, konten. Jadi walaupun kita mungkin kelihatannya mungkin bagus di luar, tapi isinya juga sangat menentukan. Dan di Nyong Noni Sulawesi Utara kita bukan hanya sekadar lihat performance kita, tapi behavior kita, isi dan konten itu justru juga yang paling utama. Oke, ini kan Bapak bilang tadi pebisnis itu ada pasti kan ada sedikit pengaruh dengan pandemik ini, gimana Bapak pebisnis? Ya,
memang mau pebisnis ataupun rakyat biasa, bahkan bukan hanya di Kota Manado, di Indonesia, bahkan di dunia, semua terpengaruh dengan pandemi COVID-19 ini. Ini kasihan, banyak yang layoff, kasihan ya, prihatin. Makanya saya pernah ada tulisan kemarin di status saya di Facebook, di Instagram, saya selalu menyampaikan bahwa memang ini adalah persoalan dunia dan mari kita jangan saling menghakimi. Karena memang dengan era protokol COVID, kemudian kita dianjurkan harus seperti ini, seperti itu, ini kan agak repot sebenarnya. Saya pernah menulis, ada satu picture yang saya post bahwa we are on the same storm, but we are not on the same boat. Jadi kita jangan saling menghakimi bahwa kita harus di rumah saja, bahwa kita harus seperti ini, seperti ini. Memang benar bahwa pandemi ini persoalan kita semua, tetapi kita punya beban tanggung jawab dan yang berbeda-beda. Sehingga jangan kita saling menghakimi, tapi justru mari kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan, kita lawan COVID ini, kita ikuti prosedur atau anjuran pemerintah, pakai masker di mana saja, kemudian social dan physical distancing, agar supaya benar-benar akan muncul satu kesadaran dari publik. Bukan harus dihimbau terus oleh pemerintah, tapi akan jadi lifestyle, jadi gaya hidup, bahwa memang kita harus hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini, agar supaya kita benar-benar boleh melewati era pandemi COVID-19 ini. Jadi bisnis tetap jalan walaupun ya keadaan seperti ini ya. Sama-sama juga kita di sini Pak, kalau nggak ada COVID-19, kalau nggak ada karena kita kuliah sekarang, kalau nggak ada belajar di rumah, nggak ada, kalau nggak ada ini channel. Ini justru tercipta ingin berkreasi walaupun di rumah saja. Ini justru gara-gara COVID-19. Jadi ada semua, kita tinggal dari sisi mana melihatnya kan ya Pak. Ya, betul. Ada itu nggak Pak? Ibu kan sekarang masih tetap mendampingi Bapak dengan segala aktivitas sampai sekarang ini, masih memberi support, karena kan 2 kali gagal itu bukan satu hal mudah. Ada nggak Ibu protes? Sudah cukup, ada nggak? Atau tetap aja oke, mengalir saja? Iya, betul memang. Jadi, cuman memang bagi saya family is everything. Bahkan nomor 1 itu keluarga. Saya tidak akan pernah maju di politik kalau tidak mendapat restu dari itu ya. As a human, ya wajar. Memang dia bukan sering, tapi sempat bertanya, apakah betul mau maju lagi? Itu pertanyaan singkat tapi dalam banget. Karena kan di politik segala sesuatu itu kan kita pertaruhkan. Dignity, kehormatan, nama baik, kita akan dibully, macam-macam, orang akan bicara ini itu. Tapi memang saya percaya bahwa 10 tahun saya di politik itu pasti bukan tanpa maksud dari Tuhan. Sehingga terlalu sayang kalau mungkin saya harus hands up ya di 10 tahun ini. Justru bagi saya ini adalah tantangan. Keluarga sempat mempertanyakan itu, namun saya menjelaskan dari sudut pandang saya tentunya, bicara sama istri yang paling utama, kemudian anak-anak dan orang tua. Dan saya bersyukur bahwa mereka sangat mensupport saya. Sehingga saya saat ini boleh ada seperti ini, bahkan sanggup untuk bertarung comeback lagi di dunia politik. Ini semua karena penyertaan Tuhan dan karena keluarga yang selalu ada di belakang saya mendukung. Terlebih istri saya tentunya yang luar biasa. Saya sangat salut karena Eka tahu sendiri bagaimana pressure dan tekanan di politik, tapi dia selalu ada di belakang saya mendukung. Ini bagaimana Bapak menyiasati atau menghadapi dibully orang atau ada fitnah, ada macam-macam. Bagaimana menyiasati supaya tuh hati itu nggak hilang damai sejahtera, tetap tenang. Ya, susah kan, tapi bagaimana menyiasati itu? Ya. Kalau saya sih orangnya bahkan di politik kemarin kan saya sudah melewati 2 kali. Saya belum berhasil. Jadi pada saat itu
kasarnya bahwa I won, I praise the Lord, I lose, I praise the Lord. Bahwa saya tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bahwa orang bully, orang bicara yang tidak baik, apa semua, saya selalu introspeksi. Saya kembali ke diri saya sendiri dengan keluarga, bahwa apakah memang saya seperti itu, ataupun ada hal-hal yang perlu saya memang harus benahi gitu untuk pribadi saya. Dan apapun yang mereka sampaikan, saya terima dengan ucapan syukur, bahkan saya doakan mereka yang tidak mengenal HJP, namun berani-berani menghakimi HJP. Gitu. Karena yang punya otoritas menghakimi itu cuma Tuhan. Manusia kita jangan sampai saling menghakimi. Oke, Pak, senang sekali bisa cicet dengan Bapak di Kita Pay Channel yang masih kecil ini, Pak. Baru mulai, baru jadi kecil dia akan jadi besar, Kak. Syarat jadi besar itu harus kecil. Mesti mengikuti Bapak Pay Spirit petarung, jadi maju terus. Mau ada yang nonton nggak, maju terus ya. Oke, terima kasih Pak, sukses ya. Semoga apa yang diharapkan benar-benar jadi pasti ya Pak ya, sesuai Bapak Beda ya. HJP harapan jadi pasti. Salam buat Ibu, salam buat anak-anak, salam buat Pak Mor juga. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Pak, senang sekali. Sama-sama. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi chit-chat dengan Bapak Hani Jospayo yang sangat ramah, rendah hati, ganteng, dan Bapak sudah tahu. Saya kira Bapak keluar dari Zoom-nya, ternyata masih ada. Dan seperti biasa akan ada tips dari Marty Lyons untuk kalian semuanya. Ini. Hello everyone, this is Marty Lyons. Welcome back for another tip for the day. We're going to talk about some of the wastes that we are used to having in our life, but we're so used to it we don't even stop to think about it, like this is crazy. So here's an example. If you're like a lot of people, every now and then, and maybe some more than others, some we don't want to admit it so much, we go through driving home and like we're hungry, the hunger pains are hitting, so you think, you know what, I'm just going to get some carry out and we're going to go through the drive-through, especially with this whole coronavirus thing with the masks. We're going to go through the drive-through and we're just going to order dinner, go home and eat, and then we don't have to cook anything, we can eat right away, and because we don't want to wait. Waiting is waste. So here's what we do. We go through the drive up and then they have this garbled message on the recording. You're saying like, what are you saying? And you're trying to understand what the person's saying. So you finally get your order in and you finally wait long enough and you get up there, you pay, and then they give you your bag of stuff. Then you get your change. What's the first thing you do? If you're like 99.999% of the population, you pull over a little bit or you pull up a little bit, and then you open your bag and you look in there and unwrap the food and say, is this what I got? If you ordered a cheese sandwich and you got a ham sandwich, there's a problem there. If you ordered chicken and you got pork, it's not what you wanted. Sometimes you get a surprise meal and it's something that you'll go ahead and eat. But more often than not, why do we check it? Because we are so conditioned to having mistakes made in simple transactions like that we don't trust the people to get it right. So we open it up and then we find out, hey, it's the right thing. You only need to have it wrong 1 out of 100 times, which is a pretty, people think a low error rate, but 1 out of 100 times drives all of us to check our food. So this is how it's called a defect. And if you take that food home and you open it up and it's not what you want, but you decide to eat it anyway, that's called passing a defect, where they created a defect, they didn't give what you wanted, and yet you went home and you didn't return it to them and make them correct the defect. So some of us will do that, but the easy thing to do is to pull over. So when we go through this, to go through the drive-through and we check our food, we realize we are so conditioned to having things wrong that we check our food to make it right. So that's one of the 7 wastes, and it's called a defect. We don't want to pass a defect, we want to get it right the first time. So now in our next tip of the day, we're going to talk about what kind of restaurant built their reputation around never getting it wrong. It's pretty cool, it's really simple, and it's staring us right in the face. So again, that's your tip for the day. I'm Marty Lyons. Don't forget to subscribe, and thanks. You have a great day.